Saudara, pada tahun 1971, surat kabar New York Post menuliskan sebuah kisah nyata tentang seorang pria yang hidup di sebuah kota kecil, White Oaks, Georgia, Amerika. Diceritakan bahwa pria itu menikahi seorang wanita yang cantik dan baik. Sayangnya, dia tidak pernah menghargai istrinya. Di waktu itu, dia bukan suami dan ayah yang baik karena ia sering pulang malam dalam keadaan mabuk lalu memukuli anak dan istrinya. Pada suatu malam, dia memutuskan untuk mengadu nasib di kota besar. Dia ingin pergi ke New York. Untuk itu, dia mencuri uang tabungan istrinya, lalu naik bis menuju utara, menuju kehidupan yang baru. Di New York, bersama dengan beberapa teman, pria itu memulai bisnis yang baru. Untuk beberapa saat, dia menikmati hidupnya. Seks, judi, narkoba, dia nikmati semua itu. Bulan berlalu, tahun berganti, kemudian ternyata bisnisnya gagal dan ia mulai kekurangan uang. Lalu ia mulai terlibat dalam perbuatan kriminal. Dia menuliskan cek palsu dan menggunakannya untuk menipu orang. Akhirnya, pria ini mengalami saat naas hingga tertangkap polisi yang menjebloskannya dan pengadilan menghukumnya selama 3 tahun penjara. Menjelang akhir masa hukumannya, ia mulai merindukan rumahnya. Dia rindu pada anak dan istrinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menulis surat kepada istrinya dan menceritakan betapa menyesalnya dia. Pria ini bercerita bagaimana ia sangat masih mencintai istri dan anaknya, sehingga dia berharap ia masih boleh kembali kepada mereka. Akan tetapi, pria ini juga sadar bahwa mungkin saatnya kini sudah terlambat. Oleh karena itu, di akhir suratnya, dia menulis begini, "Sayang, engkau tidak perlu menunggu aku. Namun, jika engkau masih ada perasaan kepadaku, maukah kamu mengatakan itu? Jika kamu masih mau aku kembali kepadamu, ikatlah sehelai pita kuning bagiku pada satu-satunya pohon beringin yang ada di pusat kota. Tetapi, apabila aku lewat dan tidak menemukan sehelai pita kuning, itu tidak apa-apa. Aku mengerti. Hingga nanti aku tidak akan turun dari bis dan akan terus menuju Miami. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi mengegung engkau dan anak-anak seumur hidupku." Akhirnya, hari pelepasan dari penjara pun tiba. Dia sangat gelisah, sebab dia tidak menerima surat balasan apa-apa dari istrinya. Dia tidak tahu apakah istrinya menerima suratnya, atau sekalipun dia menerima surat itu, apakah istrinya masih mau mengampuninya. Oleh karena itu, ketika sang pria ini naik bis menuju Miami, Florida, yang juga melewati kampung halamannya White Oaks, dia merasa sangat gugup. Sepanjang perjalanan, dia menceritakan kisah hidupnya, sehingga seisi bis mengetahui ceritanya. Dan pada waktu itu, penumpang bis kemudian meminta kepada sopir bis, "Pas lewat White Oaks, tolong jalan pelan-pelan, kita mesti lihat apa yang akan terjadi." Hati pria ini pun berdebar-debar ketika bis mulai mendekati pusat kota White Oaks. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, keringat dingin pun mencucur dengan deras. Tapi akhirnya dia melihat juga pohon itu. Saudara, pria ini maupun semua penumpang bis tidak melihat sehelai pita kuning di pohon beringin, melainkan mereka melihat ratusan pita-pita kuning bergantungan di pohon beringin itu, sehingga seolah-olah pohon itu dihiasi oleh pita kuning. Melihat pemandangan luar biasa ini, sang sopir kemudian menelpon surat kabar New York Post dan menceritakan kisah ini. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa mengampuni merupakan hal yang paling sulit dilakukan orang. Apalagi mengampuni kesalahan orang terdekat yang telah melukai perasaan kita secara mendalam. Dan mungkin ketidakmampuan mengampuni menjadi salah satu penyebab kehancuran banyak rumah tangga Kristiani. Sebab ketika tidak mampu mengampuni, pada akhirnya membuat perceraian menjadi jalan keluar dari persoalan. Akan tetapi sekalipun demikian, saudaraku, mengampuni sebenarnya adalah perintah Tuhan yang harus kita laksanakan. Karena dalam Injil Matius 18 ayat 22 tercantum perintah Tuhan Yesus untuk mengampuni sampai 70 kali 7. Untuk itu saudara, walaupun sulit, jelas artinya bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita sebenarnya harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Untuk itu, pertanyaannya kini, bagaimana caranya agar bisa mengampuni? Saya punya satu cara pandang yang bisa menolong kita untuk bisa melakukannya, yaitu agar bisa mengampuni, kita harus melepaskan hak untuk menuntut balas. Mungkin bagi sebagian dari kita hal itu bertentangan dengan rasa keadilan,
Akan tetapi saudaraku, memang untuk dapat mengampuni seseorang, kita tidak memberikan apa yang selayaknya orang bersalah menerima, yaitu setimpal dengan perbuatannya. Akan tetapi, kita memberikan hal yang sangat ia butuhkan, yaitu kasih dan kesempatan hingga terjadi pemulihan. Untuk itu, saudaraku, mengampuni ini merupakan life skill yang bisa kita lakukan jika kita dikuasai oleh kasih Allah. Sebab hanya karena kasih Allah lah kita mampu memfokuskan diri bukan pada rasa sakit hati, tetapi pada apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa pengampunan yang mendatangkan pemulihan hubungan itulah yang menjadi tanda kehendak Allah dinyatakan, dan pekerjaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita, di mana keselamatan yang datang dari Allah nyata-nyata hadir di tengah kehidupan keluarga saudara dan saya, sehingga tidak ada persoalan yang mampu menghancurkan keutuhan rumah tangga yang telah diberkati Tuhan. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari kita belajar memberi pengampunan, sehingga kita menjadi pelaku firman dan menjadi kawan sekerja Allah yang menghadirkan pemulihan. Kiranya berkat Tuhan kita nyatakan dalam kehidupan ini. Amin.